Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini saya akan membahas tentang data validation. Apa itu data validation? Yaitu salah satu fitur di Excel untuk membatasi atau mengurangi kesalahan teman-teman, meminimalisir kesalahan. Jadi kita bisa membatasinya ya teman-teman. Di sini saya sudah sediakan data seperti ini, dan nantinya data ini atau file ini akan saya bagikan untuk teman-teman supaya teman-teman bisa melatih diri, teman-teman bisa mengasah, teman-teman bisa belajar. Nanti teman-teman bisa klik di link deskripsi, tinggal klik link downloadnya teman-teman. Dan sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, teman-teman bisa klik tombol like, kemudian subscribe, dan teman-teman share video saya ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja praktekkan. Di sini saya punya data jenis kelamin ini. Biasanya untuk data jenis kelamin kita mengetikkan kata-kata laki-laki seperti ini teman-teman, perempuan. Kemudian di sini kita ketik lagi perempuan. Jika seperti ini bisa saja terjadi kesalahan. Teman-teman bisa perhatikan di nomor 2 ada kata-kata perempuan, yang ketiga ada perpaun. Nah, ini salah pengetikan. Untuk mengurangi kesalahan ini kita bisa menggunakan data validation. Bagaimana caranya? Klik dari atas ke bawah di mana yang kita inginkan, kemudian pilih di menu data, kemudian pilih data validation. Kemudian teman-teman lihat di sini sudah ada menu data validation, pilih di setting. Ada input message, ada error alert. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kita pilih dulu di setting, kemudian di allow ini ada any value. Any value ini adalah bawaan, apapun kita masukkan bisa ya teman-teman. Jadi kita ganti dengan list. Kemudian ada sort seperti ini, klik di sini, baru teman-teman masukkan kata-kata laki-laki, kemudian masukkan pemisah. Di sini pemisah saya yaitu titik koma, perempuan. Mungkin ada yang teman-teman bukan titik koma, ada yang koma, jadi sesuaikan dengan laptop teman-teman ya. Langsung saja klik OK, maka akan keluar segitiga seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil, tinggal kita pilih laki-laki. Jadi kita tidak perlu mengetikkannya lagi, tinggal pilih-pilih saja teman-teman. Kemudian yang kedua di jurusan. Nah, untuk jurusan ini mungkin ada yang belasan, ada yang puluhan. Kita tidak mungkin mengetikkannya di data validation tadi satu persatu. Jadi kita buat di sheet lain. Saya sudah punya sheet data jurusan seperti ini. Kebetulan datanya hanya sedikit. Mungkin ada teman-teman yang banyak datanya, puluhan, ratusan, boleh. Nah, seperti ini. Yang penting syaratnya ada data seperti ini. Kemudian pilih di data validation, sama seperti tadi ya, klik blok seperti ini, pilih data validation, klik ganti dengan list, kemudian di source ini. Nah, di sini kita tidak mengetikkan lagi nama jurusan, jadi kita langsung ke sumbernya, yaitu sheet jurusan tadi. Kemudian teman-teman pilih mulai dari administrasi sampai ke bawah. Nah, cukup seperti ini, langsung klik OK. Maka dia akan keluar segitiga seperti tadi. Sudah masuk ya teman-teman, ini artinya. Nah, jadi bisa dua cara, teman-teman bisa ketikkan satu persatu. Jika datanya dua, teman-teman bisa ketikkan. Namun jika datanya banyak, teman-teman bisa buat sheet lain, buat dulu seperti ini, baru kita masukkan. Namun langkah kedua ini mungkin ada teman-teman yang tidak berhasil karena menggunakan versi 2007 ke bawah. Kebetulan saya menggunakan versi 2019, tidak ada kendala. Mungkin yang 2007 ke bawah tidak bisa langsung seperti ini, jadi saya kasih contoh yang lain ya teman-teman. Jadi saya buat di sini jurusan 2. Nah, caranya mirip ya teman-teman. Yang pertama teman-teman sudah sediakan dulu data jurusan seperti ini, kemudian teman-teman blok. Yang akan teman-teman masukkan tadi, teman-teman blok dulu, kemudian kita akan memberi dia nama. Jadi caranya teman-teman bisa langsung klik di sini, ganti dengan nama, atau teman-teman bisa pilih di formula, kemudian di name manager,
kemudian teman-teman pilih new. Nah, di sini secara otomatis dia masuk kata-kata administrasi, yaitu kata-kata paling atas yang kita blok tadi, yang saya blok ini ya teman-teman. Jadi di sini yang saya akan gantikan dengan kata-kata jurusan, karena ini adalah tabel jurusan, maka saya ganti dengan kata-kata jurusan. Teman-teman sesuaikan dengan data teman-teman ya. Kemudian klik OK, atau di yang ini biarkan saja, ini yang kita blok tadi ya teman-teman, langsung OK. Setelah seperti ini sudah ada, klik close saja. Teman-teman perhatikan di name box ini sudah berubah atau sudah menjadi jurusan name boxnya ya teman-teman. Jika satu persatu dia masih tetap B2, B3 dan seterusnya. Namun jika teman-teman blok dari administrasi sampai ke bawah sudah berubah dengan kata-kata jurusan. Kita kembali ke sheet data validation, kemudian blok di jurusan kedua, kemudian teman-teman pilih di data, kemudian pilih data validation, ganti any value dengan list, kemudian di sini nah teman-teman tinggal masukkan kata-kata tadi ya teman-teman. Kebetulan saya buat tadi kata-kata jurusan, tinggal masukkan kata-kata jurusan diawali dengan sama dengan, baru masukkan kata-kata jurusan. Ingat harus diawali dengan sama dengan, baru dengan jurusan. Oke, maka dia akan masuk kata. Ya, sudah berhasil teman-teman. Kemudian misalkan di sini saya punya nomor HP. Seperti yang kita ketahui, nomor HP biasanya dia 10 digit sampai 12 digit. Nah, teman-teman bisa batasi ini teman-teman, supaya panjang karakternya tidak berlebihan. Atau contoh lain, NIK, nomor induk kependudukan, dia 16 digit. Teman-teman bisa setting dia pas 16 digit. Nah, data seperti ini bisa kita batasi. Di sini saya contohkan nomor HP. Blok dulu, kemudian data validation, kemudian di any value ganti dengan text length, nah, artinya panjang karakter. Nah, tampilannya pun sudah berbeda. Di sini ada data yang isinya between, kemudian ada minimum, ada maksimum. Di sini nilai minimumnya 10, nilai maksimumnya 12, artinya paling sedikit 10 karakter, bukan angka 10 ya teman-teman, tapi 10 karakter, yaitu ABC sampai 10 atau nomor sampai 10. Nah, kemudian di data ini ada between, ini artinya 10 sampai 12, yaitu 10, 11, 12. Namun jika selain daripada ini teman-teman ganti dengan not between, artinya selain daripada angka 10 sampai 12, bisa 9, 8, 7 atau 13 dan seterusnya. Atau bisa jadi dengan ganti dengan equal to, yaitu sama persis. Nah, ini yang saya katakan tadi seperti contoh nick, jadi nicknya 16, ini sama persis seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa not equal to selain daripada ini. Kemudian ada greater than, less than, greater than, dan ini teman-teman bisa uji coba atau bisa tes sendiri ya teman-teman. Jadi kita tes dulu nomor HP tadi, kita ganti dengan between, yaitu antara 10 sampai 12 kita tes, kita oke. Kita isi misalkan angkanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini ada yang kurang, 1 2 3 4 5 6 7 8 nya tidak ada, artinya ini 9 digit ya teman-teman, makanya error. Kita tambah angka 1 digit lagi, masih ada yang kurang ini. Oke, baru 10 digit ya teman-teman. Misalkan seperti tadi di bawah 10 digit, maka dia akan error seperti ini. Untuk error seperti ini kita bisa setting ya teman-teman. Ini kita cancel saja atau retry. Nah, cara settingnya seperti apa? Klik dulu blok seperti ini, kemudian data validation. Teman-teman pilih di error alert ini ya. Di sini ada gambar seperti ini. Teman-teman bisa ganti dengan warning atau dengan information. Nah, ketiga-tiga ini berbeda fungsinya. Kita tes dulu yang stop. Kemudian di sini ada title-nya misalkan di sini nomor HP. Kemudian isi title-nya apa? Isi title-nya data tidak sesuai, seperti ini. Data nomor HP ya. Nomor HP tidak sesuai. Kita oke.
Nah, pas kita isi 1 2 3 misalkan tidak cukup dari 10 tadi, maka keluar error seperti ini. Di sini sudah ada judul nomor HP dan isinya data nomor HP tidak sesuai. Retry, maka dia akan dikhususkan untuk input ulang. Oke, kita cancel, maka akan kembali bersih. Nah, kita tes lagi, kita ganti dengan pesan yang lain. Di error alert kita ganti dengan warning. Nah, jika warning seperti ini tidak saya ganti lagi, ini tetap ya. Oke, begitu kita input, pesannya seperti ini. Jika teman-teman klik yes, maka dia akan tetap diinput dan dia akan dilanjutkan ke sel berikutnya. Namun jika teman-teman klik no, maka dia akan dikembalikan ke sheet ini. Harus input sesuai ya teman-teman, harus input sesuai dengan pilihan kita tadi yang kita batasi. Nah, jika teman-teman cancel, maka akan dikembalikan seperti semula. Kemudian ada satu lagi, yaitu informasi. Informasi ini dia hanya sekedar memberikan informasi tapi akan diabaikan teman-teman. Nah, begitu kita oke, maka dia akan diabaikan, turun terus ke bawah. Jadi ini hanya sekedar informasi. Teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jika teman-teman harus stop tadi, pilih stop, atau warning, pilih warning, sesuaikan teman-teman. Kemudian di sini ada nilai. Nah, misalkan nilai ini harus angka dan tidak boleh huruf, dan angkanya harus angka 1 sampai 10. Nah, kita pilih di data validation, kemudian pilih di setting, kemudian di any value, ganti dengan yang baris kedua yaitu whole number. Klik, kemudian di sini tetap between, sini masukkan minimumnya 1, di maksimumnya masukkan angka 10. Nah, seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa masukkan angka 1, angka 10 sampai angka 6. Namun jika teman-teman masuk angka lebih dari 10, dia akan error. Oke. Dan di sini pun dia tidak bisa menginput angka desimal. 1,4 akan error juga teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menginput ini angka desimal, bisa masuk angka pecahan, teman-teman harus ganti dengan whole number ini, ganti dengan desimal. Nah, desimal ini, between ini sesuaikan seperti tadi, yaitu antara 1 sampai 10, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, klik OK. Nah, sekarang saya input 1,8. Dia berhasil ya teman-teman. Oke. Kemudian di tanggal ujian, nah teman-teman ingin membatasinya berdasarkan tanggal, pilih data validation, ganti any value menjadi date. Nah, pilih, kemudian di sini tetap between, rentang waktunya berapa. Misalkan di sini tanggal 10, kemudian bulan 12 tahun 2022. Kemudian di sini tanggal 15 bulan 12 tahun 2022 seperti ini. Artinya dari tanggal 10 sampai tanggal 15 ya teman-teman. Sama seperti tadi, misalkan teman-teman input masih bisa ya tanggal 12, seandainya tanggal 17, maka dia akan error. Nah, pesan error bisa teman-teman masukkan sesuai yang ingin teman-teman masukkan seperti tadi. Kemudian di sini bisa teman-teman atur dengan waktu. Data validation, kemudian any value, kemudian time. Nah, time ini bisa teman-teman masukkan sama seperti tadi, misalkan jam berapa ke jam berapa. Ini sama ya teman-teman, sama dengan tanggal, teman-teman masukkan saja jamnya. Jam 1 sampai jam 5 seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya custom, yaitu kita custom sendiri. Misalkan teman-teman bisa perhatikan di kolom nilai ini. Jadi misalkan total daripada input nilai ini 100 ya. Jadi seperti ini, sama dengan sum total nilainya berapa ini. Nah, ini dia kan 29. Misalkan di sini 50.
di sini karena saya batasi, kita ganti dulu data validationnya 1 sampai 100. Oke, di sini misalkan ini kan hasil total tadi 29, saya masukkan di sini angka 120. Nah, di sini saya masukkan 80 saja, maka melebihi dari 100 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa membatasinya total daripada semua ini, keseluruhan ini hanya 100 misalkan. Jadi caranya bagaimana? Pilih di data validation, kemudian ganti dengan custom. Nah, ini yang terakhir, kita ganti dengan custom. Kemudian di sini ini formula, masukkan rumus sum sama dengan sum buka kurung, sum, masukkan rumus ini, kemudian tutup kurung, lebih kecil sama dengan 100. Ini artinya maksimalnya 100 ya teman-teman, lebih dari itu tidak bisa. Kita oke, kita hapus dulu datanya. Jadi misalkan di sini 10, 20, kemudian 50, 50. Nah, ketika kita masukkan data 50 ini, dia tidak mau. Karena apa? Di sini sudah ada 80 totalnya, dan jika kita masukkan 50 totalnya menjadi 130, makanya error ya teman-teman. Jadi kita ganti, misalkan di sini menjadi 29, masih belum mau, misalkan 20. Nah, pas 100. Begitu kita masukkan tambah angka lain, dia akan error ya teman-teman. Inilah fungsi daripada data validation ya teman-teman. Teman-teman sudah paham, sudah mengerti apa itu data validation. Video kali ini saya cukupkan dulu di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.